Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul Paradox. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang dibintangi oleh aktor ternama seperti Tony Jaa, Wu Yue, Louis Ko, dan beberapa pemeran lainnya. Film ini mengisahkan tentang sebuah penculikan yang dialami oleh seorang ayah atas hilangnya putri kesayangannya. Dalam kejadian itu, ia harus mencari anak satu-satunya tersebut yang kemudian ia menerima kejadian paling buruk dalam hidupnya, di mana putrinya tersebut ditemukan meninggal dalam keadaan tragis. Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Simak terus alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil di negara Hong Kong yang sedang mengendarai mobil. Terlihat seorang ayah bernama Lee sedang bergurau dengan putrinya yang bernama Wingxi. Dalam perjalanan mereka, tampaknya istrinya lah yang mengemudikan mobil tersebut, hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya tersebut meninggal. Hari demi hari pun berlalu yang mana Lee harus menjalani hidupnya bersama putri yang sangat ia sayangi. To you, happy birthday to you. Kemudian scene beralih di mana Wingxi yang saat ini telah dewasa, di mana ia sedang merayakan hari ulang tahunnya bersama ayahnya tersebut, yang kemudian datanglah seorang lelaki yang tak lain adalah pacarnya. 都说，我今年自修重读，我要跟阿芝结婚。 Di sana pun Wingxi mengatakan kepada ayahnya kalau saat ini dirinya sedang hamil di luar nikah bersama pacarnya tersebut, hingga akhirnya Lee memutuskan untuk menggugurkan kandungan yang dialami putrinya itu. Esok harinya setelah kejadian tersebut yang tepatnya di kota Pattaya, Thailand, Wingxi berjalan kaki menuju rumah kosannya yang kebetulan untuk sekarang ini ia melanjutkan sekolahnya di daerah kota tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, Wingxi menikmati pemandangan di sekitar yang kemudian Wingxi diculik oleh seorang tak dikenal. Beralih kepada Lee yang sedang berada di rumahnya, mendapat telepon dari rekan putrinya yang bernama Jenny. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini Wingxi tidak kunjung sampai di rumahnya itu, yang kemudian Lee memutuskan untuk menyusul putrinya tersebut ke Thailand. Singkat cerita, Lee yang sudah tiba di Thailand, ia pun langsung menemui Jenny di sebuah tempat di mana Wingxi tinggal di sana. Di tempat tersebut, Lee mencari sebuah petunjuk yang mungkin saja bisa membantunya. Namun Lee pada saat itu tidak menemukan petunjuk apapun. Singkat cerita, Lee yang mulai cemas akan putrinya tersebut, ia pun melaporkan kejadian itu kepada kepolisian di sana. Terlihat seorang polisi bernama Kit berusaha mengumpulkan beberapa informasi darinya, di mana Kit sendiri akan membantu Lee untuk mencari putrinya yang hilang. Di sana pun Kit juga akan dibantu oleh seorang temannya yang bernama Tag. OK。 Esok harinya, Kit memulai tugasnya dengan memeriksa CCTV di beberapa toko, yang pada akhirnya dalam rekaman yang ia temui, Wingxi pernah dibuntuti oleh seseorang tak dikenal. 你快过来，我会放你。 Dalam misi pencarian putrinya tersebut, Lee tak sengaja melihat seorang pria yang pernah membuntuti putrinya itu. Orang tersebut tampaknya sedang menuju ke sebuah kafe, yang kemudian Lee menemui orang itu. Yang kemudian inilah yang terjadi. Dalam aksi pelariannya, ia berhasil ditangkap oleh Kit yang kemudian ia diinterogasi oleh beberapa polisi di sana. Dalam pengakuan orang tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengambil beberapa gambar dari putrinya itu. Terlihat dengan pengakuan orang tersebut, Lee merasa dipermainkan dan ia pun memukulnya saat itu juga. Kemudian kita dialihkan dengan seorang wali kota yang sedang berbincang dengan asistennya yang bernama Cheng, di mana pada saat itu Pak Wali Kota sedang bersiap untuk melakukan jumpa pers bersama beberapa wartawan. Di saat itu juga sebelum jumpa pers dimulai, ia pun terkena serangan jantung yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit.
Dengan penyakit jantung yang ia alami, Pak Wali Kota pun tidak akan hidup lama lagi. Dengan kejadian tersebut, ia harus melakukan transplantasi dengan jantung yang baru. Di tempat berbeda, Cheng yang mengetahui kondisi wali kota, ia pun menghubungi seseorang untuk memesan sebuah jantung. Hingga akhirnya Cheng melakukan pertemuan dengan penjual organ tubuh tersebut. Dia bernama Sacha. Sacha sendiri adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam menjalankan bisnisnya sebagai penjual organ tubuh manusia. Just give me what I want. Can I have this? Di tempat berbeda, Lee mendapat informasi bahwa seseorang gadis remaja telah tewas dibunuh oleh seseorang. Lee yang merasa bahwa gadis tersebut adalah putri kesayangannya, ia pun langsung memeriksa jasad itu. Beruntung saja jasad itu bukan putrinya yang selama ini ia cari. Terlihat di sana pun Lee meminta bantuan awak media untuk memberikan informasi putrinya yang telah menghilang, dengan harapan seseorang bisa memberitahukan keberadaan putrinya tersebut. I know her whereabouts. Go to the place. Malam harinya, Lee dengan tanpa lelah sedikit pun ia terus mencari keberadaan putrinya tersebut. Hingga akhirnya seorang wanita kupu-kupu malam memberitahukan beberapa informasi keberadaan putrinya itu. 我不想你女儿像我一样。 Wanita tersebut mengatakan kalau Wingxi diculik oleh seseorang tak dikenal di pinggir pantai, yang mana ia sendiri melihat kejadian tersebut di saat bersama Chung. Perlu kalian ketahui bahwa Chung sendiri adalah rekan Kit sebagai anggota polisi, dan ia pun terlibat dalam kasus penculikan anaknya itu. 我需要钱，不代表我会说谎。 Esok harinya Lee menemui Chung di sebuah tempat di mana Lee sendiri meminta tumpangan kepadanya. Di sana pun Lee meminta untuk mengantarnya ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat tragedi hilangnya Wingxi. 到了。 Setelah sampai di sana, Lee bertanya kepada Chung apakah dirinya kenal dengan tempat ini. Terlihat Chung berpura-pura tidak tahu apa-apa, yang kemudian Lee menghajarnya saat itu juga. Di sisi berbeda, Kit yang sedang menemani istrinya di rumah sakit di mana istrinya tersebut mengalami pendarahan. Hal itu karena istrinya sedang hamil tua. Di sana pun Kit mendapat kiriman video dari seorang tak dikenal yang berisi rekaman penculikan atas Wingxi. Dengan adanya hal tersebut, Kit meminta rekannya untuk melacak lokasi dari mana rekaman tersebut berasal. 佢哋啲女呢，下晝講 clip 同埋話 footage novel。啊，溜奶。 Singkat cerita, Kit yang ditemani Tak pergi ke lokasi tersebut di mana maksud mereka ingin mencari seseorang yang telah mengirim video itu. Di sana Kit langsung mencari keberadaan orang tersebut, namun tidak dengan Tak yang ingin memperbaiki mobilnya. Beralih kepada Kit yang berusaha mencari keberadaan orang tersebut dan tibalah di sebuah tempat di mana orang yang ia cari berada di sana. Di saat ia ingin menemui orang itu, tiba-tiba seorang anak buah Sacha menyerangnya, yang mana Sacha sendiri sudah terlebih dahulu tiba di tempat itu, yang kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka. Mendengar suara tembakan dari temannya tersebut, Tak langsung menyusul Kit yang sedang bertarung dengan mereka. Hingga akhirnya mereka pun beraksi untuk menangkap seorang Sacha. Terlihat di saat Sacha hampir terjun bebas, Tak berhasil menyelamatkan dengan tujuan ingin menangkap Sacha hidup-hidup. Namun pada akhirnya Sacha melakukan perlawanan dengan menyendera beberapa anak kecil dan melemparnya dari atas gedung tersebut. Sontak saja Tak bergegas untuk menyelamatkan mereka, yang mana pada saat itu Tak harus tewas dengan sebuah tendangan yang Sacha lancarkan. Sehingga ia pun terjatuh dari atas gedung tersebut. Dalam kejadian tersebut, Sacha pun berhasil meloloskan diri.
Setelah kejadian yang cukup mengharukan, kita beralih kepada Lee yang sedang menginterogasi Chung yang telah tak berdaya. Di sana Chung tidak memberi sedikit pun informasi kepada Lee, hingga akhirnya Lee terpaksa untuk melakukan hal seperti yang kita lihat saat ini. Dengan aksi nekatnya itu, Chung terpaksa membuka suara dengan mengatakan kalau Wingxi sedang disekap di sebuah gubuk, yang kemudian ia pun bergegas pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di tempat tujuan mereka, Chung pun tewas akibat penyiksaan yang Lee lakukan, yang kemudian Lee memasuki gubuk tersebut dengan seorang diri. Di sana Lee menemukan sebuah gelang milik putrinya tersebut, namun tidak dengan Wingxi yang sebelumnya telah dibawa oleh Cheng untuk diserahkan kepada Sacha. Singkat cerita, malam pun tiba. Lee yang berhasil membawa sebuah handphone milik Chung, ia pun mencari informasi tentang keberadaan putrinya tersebut dengan sebuah bantuan dari seorang wanita. Di sana Lee mencari sebuah kontak telepon dengan seorang berlatar belakang sebagai penjual organ tubuh manusia. Hingga akhirnya ia pun menemukan titik terang dengan menemukan sebuah kontak telepon bernama Sacha. Dengan terkumpulnya beberapa informasi tersebut, ia pun bergegas menemui Sacha di tempat kediamannya itu. Di sisi berbeda, Kid yang ingin menyerbu tempat tersebut untuk membunuh Sacha, ia pun terpaksa harus mengurungkan niatnya itu karena saat ini Lee juga ada di sana. Perlu kalian ketahui bahwa rencana penyerbuan tersebut adalah perintah dari atasannya yang kita sebut saja dengan nama Fang, yang sekaligus mertua dari Kid sendiri. Saya perjelas lagi bahwa Fang adalah anak buah dari Cheng dan dia berniat ingin membunuh Sacha sekaligus membunuh Lee di sana dengan maksud agar mengakhiri kasus tersebut demi nama baik wali kota. Lanjut, meskipun atas nama wali kota, Kid yang tidak setuju dengan rencana mertuanya itu, akhirnya ia memutuskan untuk membantu Lee dengan seorang diri. Kembali kepada Lee yang ingin membunuh Sacha, ia pun harus melawan semua anak buahnya dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sampai di sini, Lee kewalahan melawan mereka sehingga ia pun diseret dengan sebuah besi tajam tepat di kaki kanannya. Tak lama kemudian Kid datang untuk membantu Lee yang sudah dalam keadaan sekarat dan pertarungan pun kembali terjadi. Di tengah pertarungan tersebut, polisi pun datang dan langsung memberondong mereka semua. Dalam kejadian tersebut, Kid dan Lee pergi ke sebuah ruangan di mana beberapa korban dari kejahatan Sacha disimpan di tempat tersebut. Sehingga akhirnya Lee menemukan Wingxi telah tewas di sana. Di sisi berbeda, Kid yang mendapat serangan dari Sacha yang mengakibatkan dirinya hampir tewas di tangannya. Namun beruntung Lee masih bisa membantunya yang kemudian ia berhasil membunuh Sacha saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Fang berniat ingin membunuh Lee, namun dengan bujukan dari seorang Kid, ia pun mengurungkan niatnya sekaligus memberitahukan bahwa istri dari seorang Kid telah disendera oleh Cheng. Lee yang melihat hal tersebut, ia berniat ingin membantu Kid untuk membebaskan istrinya itu.
Tak berselang lama, Kit bersama Lee ingin menemui Cheng di kediamannya, di mana pada saat ini Lee malah memborgol Kit untuk tetap berada di sana. Dengan maksud Lee sendirilah yang akan mengakhiri semua masalah mereka. Terlihat Lee berhasil memasuki ruangan tersebut yang kemudian bertemu dengan wali kota yang sedang menggunakan jantung milik putrinya tersebut. Di saat ia merindukan putrinya, ia pun mendengarkan detak jantung wali kota itu yang kemudian Cheng menemui Lee di sana. 知道人的命，天地不仁。 Seketika itu Lee berniat membalaskan dendam atas kematian putrinya hingga pada akhirnya Cheng pun tewas seketika dengan sebuah peluru di kepalanya. Di sana pun Lee membiarkan wali kota tetap hidup karena dalam tubuhnya terdapat jantung putri kesayangannya yang masih berdetak. Dalam adegan mengharukan ini, Lee yang teringat dengan putrinya tersebut, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Kemudian di akhir film ini kita diperlihatkan dengan kelahiran seorang anak pertama dari seorang Kid yang lahir dalam keadaan selamat. Dan film pun